Kalau Yesus tidak dihinakan, Yesus tidak disalib, Yesus tidak ditelanjangi, tidak dipaku, tidak diludahi, tapi diselamatkan oleh Tuhan ke langit karena tidak menghalangi kehinaan, itu kabar baik atau kabar buruk? Iya, kalau kita Berat. berpikir, kalau nggak gini, jadi kalau kita Berani berpikir jujur, hebat. ya secara konstruksi bahasa manusia, ya itu kan kabar baik, ya kan? Ya, Namanya sesuai dengan istilah Anda. Makanya kalau memang Injil itu adalah kabar baik, berarti benarlah versi Islam karena dia tidak mengalami keburukan, kehinaan, penelanjangan, peniksaan terhadap Yesus. Dia terangkat, diselamatkan. Itu kabar baiknya. Kalau buat Kristen bingung mengakuinya. Katanya Injil itu adalah kabar baik tentang Yesus. Kabar ya, baik keadaan jadi Yesus, tentang kabar Yesus, baik. kisah Yesus. Nah, Abang, jujur akui, nah itu penindasan, penghinaan, penyaliban, pemakuan, penelanjangan, peludahan kepada Yesus itu kabar baik atau bukan? jadi kabar baiknya di sini, Abang, bahwa Yesus itu menerima semua hinaan, ketelanjangan, kesakitan, penderitaan itu untuk menggantikan kita. Seharusnya kan Ye, Anda, kenapa jadi dipelit? Katanya kabar baik tentang Yesus tadi. Nah, kabar ya. baik tentang Yesus. Oh, berarti Anda memanfaatkan kesedihan orang lain gitu. Anda berbahagia di atas penderitaan orang lain. Jadi kabar baiknya ini di sini, Abang. Kabar baiknya maksudnya di sini bahwa kita ini sudah diselamatkan. Ini kabar baiknya. Kita Iya, ini sudah dengan cara, diampuni. iya Kita Anda ini sudah mengakui. Loh, ditebus. kabar baik itu kabar baik tentang Yesus atau bukan? Yang pertama, kabar baik itu adalah dengan kelahiran Yesus. Kedatangannya, Lah iya, kelahirannya kedatangan sampai merupakan dia mati di awal kayu mula. salib. Udah itu udah selesai kita bahas itu. Kabar baik Oke. tentang Yesus dari mulai kelahiran sampai dia terangkat ke langit. Kan itu. Ya. Nah, saya tanya sama Anda, penindasan, peludahan, penumbakan, penelanjangan, pemakuan terhadap Yesus itu kabar baik atau kabar buruk? Kalau kita bicara dari kacamata manusia, ya peristiwa-peristiwa itu kan sebenarnya kan kabar buruk. Ya, Tetapi berarti itu ada bukan tetapi. Injil ya. Kalau gitu, itu bukan Injil berarti. Ah, sepakat. Jadi Mantap, terima maksudnya gini, kasih. iya. Hmm. Jadi Injil itu kan kabar baik, itu maksudnya itu kan ada berita Kabar baik tentang keselamatan. Yesus, kata Kabar Kristen. baik yaitu ada keselamatan, ada pengampunan dosa, bahwa kita manusia ini sudah ditebus dengan cara apa? Yaitu kehinaan yang diterima oleh Yesus. Nah, berarti Anda memuliakan diri Anda di atas kehinaan orang lain kalau begitu. Kalau kita tidak mengimani kehinaan yang dia terima, Yesus terima, itu satu penghinaan sebenarnya terhadap Yesus. Yaitu, makanya Anda merasa mulia di atas penghinaan orang lain. Kalau Ayo, mau gimana jadi konsepnya? Oke, let's. Nah, kembali lagi pertanyaan saya. Injil adalah kabar baik tentang Yesus dari mulai Yesus datang sampai Yesus terangkat ke langit. Itu selama ini yang dipahami oleh Kristen. Pertanyaan saya, ketika Yesus ditangkap, mikul salib, diseret, lalu dia dipukul, diludahi, ditampar, ditelanjangi, disalib, ditumbak, kepalanya dikasih ikatan kawat berduri, tangannya dipaku, lalu dia dikubur. Itu kabar baik atau bukan? Maka saya sudah bilang tadi, Abang, kalau kita berpikir dari kacamata manusianya, berarti itu kabar buruk.
Kita manusia atau Tetapi- bukan, Pak? Kita mau pakai kacamata apa kalau bukan manusia? Masa mau Iya, pakai dari kacamata kata kuda? manusianya. Maksudnya dari kacamata mata manusia. Berarti itu kabar buruk ya? Oke, kita pakai kacamata manusia, itu kabar buruk. Nah, kalau itu kabar buruk, apakah termasuk Injil? Iya, Injil itu kan menceritakan Oh, semua berarti peristiwa yang terjadi. berarti Injil itu bukan kabar baik, tetapi kabar Jadi, buruk versi mak- Kristen. Jadi, enggak, maksud gini, konklusinya dari Injil itu, kabar baiknya itu konklusinya adalah penebusan, pengampunan dosa, ya, itu konklusinya. Nah, pengampunan dosa dengan cara menghinakan orang lain, dengan memberikan Ya, kabar memang. buruk kepada orang lain. Memang sudah seharusnya seperti itu jalan. Nah, berarti Anda tertawa di atas penderitaan orang lain. Orang lain dihinakan, Anda dimuliakan gitu. Nah, gini, ini kan asumsinya teman-teman. Loh, ya ini kan? bukan asumsi. Tadi Anda juga Iya, bilang enggak. itu secara logika manusia, kacamata Ya. manusia. Yang memang yang Ya. lagi ngobrol kita ini manusia, Pak. Ya, iya, Bang Alif. Saya paham. Kalau saya juga di posisinya Abang di teman-teman Islam, pasti cara berpikir saya, konstruksi berpikir saya juga akan seperti itu. Tetapi kalau Nah, ketika coba gimana? Abang di posisinya saya, contohnya ya, maka Abang akan mensyukuri bahwa karena dengan kehinaannya Yesus itu, maka Abang bisa masuk surga, Abang bisa diselamatkan. Karena berarti penghinaan itu tanpa kabar kehinaannya buruk Yesus, tentang Yesus itulah Injil versi Kristen gitu. kan saya sudah bilang. Nah, Jadi konsep contoh. Injil, Belum, baik. belum. Contoh begini. Konsepnya. Contoh. Yang mengatakan bahwa Yesus itu menjadi kutuk dan terkutuk Yesus itu di kayu salib. Ini termasuk kabar baik atau kabar buruk terhadap Yesus? Gimana ya untuk menjelaskan? Sulit. Ya? Karena gini. Sulit. Karena abang nggak memahami. Abang nggak Ya, memahami. makanya kasih paham. Tambah lagi pertanyaannya yang tadi. Pertama, mengatakan Yesus terkutuk. Kedua, Yesus itu diludahi, ditelanjangi, dipaku, ditumbak perutnya sampai berdarah. Lalu dia sampai mati, terhina di kayu salib dan dikuburkan kayak gitu. Pertanyaan saya, itu kabar baik atau kabar buruk? Oke, saya kasih contohnya gini, abang ya. Ini analogi simpelnya gini aja, supaya abang pahami ya. Contohnya gini, abang ini kan seorang penjahat gitu ya, contohnya ya. Dan abang sudah dijatuhi hukuman mati. Pertanyaan saya bukan pakai Sebentar, contoh saya yang jelaskan lain. dulu, Abang. Iya. Kristen mengklaim Injil itu adalah kabar baik tentang Yesus. Di sini masih sepakat Nah. atau tidak? Nggak usah saya Iya, kemana-manain. analogi Enggak, saya ini masih ini sepakat atau akan tidak? menjadi jawabannya, Statement Abang. yang selama ini Kristen gaungkan, Injil itu adalah kabar baik tentang Yesus. Sampai di sini, Ya. Anda masih sepakat atau tidak? Sepakat. Berarti pembunuhan, penyiksaan, penindasan, peludahan, penelanjangan, penumbakan, pemakuan terhadap Yesus itu kabar baik tentang Yesus. Betul? Oke. Saya tanya abang, menurut abang Oke. ini, Yesus pantas nggak terima semua itu? Ya makanya nggak pantas kayak gitu, Nah, nggak boleh. Karena sebenarnya itu Yesus adalah nggak kabar pantas buruk. kan, abang? Sebenarnya Yesus nggak pantas kan? Tetapi kenapa ia dijatuhi itu semua? Nah, berarti jadinya kabar buruk kepada Yesus, bukan kabar baik. Nah, iya, betul. Nah, Jadi bukan kabar Injil buruknya- berarti. Kalau begitu berarti bukan Injil kitab Anda, oke? Oke. Kitab Jadi Anda saya itu kasih- bukan Injil. Karena Saya kitab contohnya gini, Anda Abang. memberikan kabar buruk. Sementara versi Islam, Injil itu kan kabar baik, bisyarah. Baik. Nah, itu Baik. kabar baik. Dia tidak dihinakan, dia tidak dipaku, dia tidak diludahi, dia tidak ditumbak, tapi Baik. diselamatkan oleh Tuhan. Kabar Oke, baik. Baik. Itu. Abang. Berarti kasih saya kitabnya waktu 2 Kristen menit. itu kabar buruk, kitabnya umat Islam itu kabar baik. Nah, itu. Oke. Abang, kasih saya waktu 2 menit untuk saya bicara, tapi tanpa abang potong ya. Boleh, tapi jangan Boleh. ngelantur ya, Pak ya. Enggak ngalantur. Baik, abang,
ketika abang dijatuhi hukuman mati, ya kan? Abang memang pantas untuk dihukum mati. Tetapi saya datang dan saya menawarkan diri saya, Bang Alif, biar saya yang menggantikan Bang Alif untuk mati, menerima hukuman mati itu. Nah, kira-kira menurut abang, ini kabar buruk bagi abang, apa kabar baik buat abang? Ini ngarang kemana Anda ini? Hah? Enggak, ini saya kasih contoh, Abang Maksudnya, yang sudah maksud Anda, Yesus mengambil pengganti orang lain, diganti oleh dia yang disalib gitu. Sebentar, jangan Iya, kita tahu contohnya langsung ke poin, kita paham. Maksud Ya. Anda, orang lain mestinya disalib, tapi semua diganti oleh Yesus gitu. Makanya abang coba jawab pertanyaan saya tadi. Iya, paham arahnya. Langsung ke poinnya. Oke. Maksud Anda adalah mestinya orang lain disalib, tapi diganti oleh Yesus. Cukup mewakili Ya. satu Yesus gitu. Ya. Oh, Anda ngarang berarti. Buktinya ketika disalib masih ada orang di samping Yesus kiri kanan. Itu nggak digantiin Ya. itu. Nah, jadi hukuman yang dipakai saat itu ya abang ya di Israel, semua orang yang jahat hukuman matinya adalah dengan disalib. Kebetulan saat itu ada dua penjahat. Kedua penjahat ini memang Nah, pantas itu. dihukum mati. Sebentar abang. Iya, mestinya tadi sesuai dengan contoh Anda, orang itu nggak usah disalib, biar Yesus aja yang disalib. Iya kan? Bener nggak? Diganti sama Yesus, mestinya. Jadi ini kan mengkisahkan kenyataan yang ada pada saat itu, abang. Nah, berarti Anda ngasih contoh bohong kalau gitu. Faktanya nggak kayak Bukan gitu. bohong. Lah, tadi Anda katakan ada yang bersalah, lalu mengatakan biar aku aja yang dihukum, digantikan. Kan gitu. Faktanya, Abang, contoh itu tidak sesuai ini dengan kan fakta. Bang Alif, ini kan semua masih berproses waktu kedatangan Yesus ini, ya. Jadi ini enggak apa logika, analoginya kan begitu. Nah, abang tahu nggak bahwa Yesus mati di antara dua penjahat ini, itu sudah tertulis juga di Alkitab oleh para nabi Bani Israel itu. Sudah Berarti menubuatkan. oke, bahwa kalau gitu berarti kematiannya di kabar buruk antara tentang Yesus orang-orang sudah ada dari sejak zaman Perjanjian Lama ya. Iya kan? Kabar buruk tentang Yesus berarti sudah ada dari zaman Perjanjian Lama. Kalau begitu berarti kitab Anda bukan Injil, karena kalau Injil itu adalah kabar baik tentang Yesus, bukan kabar buruk. Terima Iya, kasih, kabar Pak baiknya Kingdom. buat kita. Kabar baiknya buat kita manusia. Kabar baik tentang Yesus, dari Yesus Iya, untuk dilahirkan siapa? Kabar baik sampai tentang Yesus itu untuk siapa? Ya, kabar baik Bukan tentang untuk Yesus, Yesus. bukan untuk siapanya. Kabar Kabar baik baik tentang tentang Yesus, Injil itu. Untuk manusia. Lah iya, untuk manusia Kabar kita baik mendengarnya. tentang Yesus untuk manusia. Jadi iya, kabar baiknya betul. di sini abang. Nah, kabar baiknya begini. Apa? Yang dimaksud dengan kabar baiknya itu adalah ketika kita ini yang harusnya menerima hukuman, tetapi Yesus sudah menggantikan kita. Itu kabar baiknya. Artinya kita ini sudah diselamatkan. Kita tidak perlu dihukum lagi. Makanya hanya dengan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, pasti masuk surga. Itu bukan kabar baik. Di dalam kitab Amsal dijelaskan kabar baik itu orang fasik menjadi pengganti orang benar. Itulah kabar baik, bukan orang benar menjadi pengganti orang fasik. Itu mah kabar buruk. Kitab Anda menjelaskan, buka Amsal 8, Amsal 18 berapa ya? Itu dijelaskan bahwa orang fasik itu menjadi pengganti orang baik. Nah, Yesus orang baik, mestinya diganti jadi orang fasik yang dihukum. Bukan orang baik dihukum menjadi pengganti orang fasik. Ini cacat logika. Kembali lagi jadi berarti
berarti memang kitabnya Kristen itu bukan kabar baik, tapi kabar buruk tentang Yesus. Ya, baik Abang. Nggak apa-apa, saya ikuti narasinya Abang aja. Saya pesannya gini Abang, kalau Yesus nggak mati dengan cara itu ya, maka tidak bisa ada satu manusia pun yang akan masuk surga. Tidak ada. Justru. Sebentar, apa gimana barusan? Coba gimana barusan? Kalau Yesus itu tidak mati, Abang, tidak ada satu manusia pun yang akan masuk surga. Oh, Anda Hanya salah. Bani Sebelum Israel. Yesus mati di kayu salib, sudah ada yang ke surga duluan. Telat kabarnya. Anda itu kabar hanya buruk orang terus Bani yang dikasih Israel tahu. saja. Orang Bani Itu Israel berarti saja. Anda sedang memberitakan kabar buruk. Kabar baiknya, faktanya, tanpa Yesus mati di kayu salib, Henok dan Elia sudah terangkat ke surga. Kau ini dari tadi ngasih kabar Nah, buruk itu ya terus memang perasaan. betul. Maksudnya, ini kan berbicara tentang Yesus. Kalau Yesus gak datang, hanya orang Bani Israel saja yang akan masuk surga. Iya. Gimana, Karena Bani gimana? Israel itu bangsa pilihan. Lah, Ya. Bani Israel saja. Emang Henok dan Elia itu Bani Israel? Lah, enggak, kita bicara di luar Adam, Henok ya. Karena menurut sejarah itu kan dimulai dari Bani Abraham, Israel berarti, itu ya. sejak kapan Karena gini, adanya? Kau ini ngarang-ngarang aja. Udahlah, sekali kabar buruk, tetaplah Henok kabar itu buruk. udah. Henok itu Udah. bukan orang Israel, ya kan? Nah iya, Anda tadi bilang katanya cuma Bani Israel aja. Nah, Elia Bani Israel kan? Bukan lah. Lah, ya, bagaimana bukan? Wong itu nabinya Bani Israel, kok dia bukan orang Israel, bagaimana sih, Abang? Ya, nabi yang diakui oleh Bani Israel. Udah, Iya, kembali lagi. tetapi asalnya Silakan dia beritakan dari kabar Bani buruk Israel. kepada. Berarti gini, kalau Kristen itu ya, sebarkanlah kabar buruk kepada seluruh dunia. Jangan menggunakan kata Injil. Beritakanlah Injil kepada seluruh dunia, jangan bukan atau kepada seluruh makhluk. Di mana Berarti kabar Kristen buruknya, itu, bro? lah itu kabar buruknya. Nah, kabar baiknya adalah Kabar kita sudah buruk, diselamatkan. Itu kabar baiknya. Kabar buruknya, kabar buruk buruknya. itu kan proses. Lah Proses iya, yang itu dialami kisah oleh tentang Yesus. Yesus, itu kabar buruk. Peristiwa-peristiwa buruk yang Yesus alami. Nah itu kabar Itu- buruk tentang Yesus. Nah ya kan? memberikan Ya iya, kabar baik bagi kitabnya kita, Kristen Abang. berarti Dengan kabar proses buruk. kematiannya, kita bisa Sad news ya, sad diselamatkan. news ya. Sad news ya, kabar menyedihkan gitu. Berarti beritakanlah kabar menyedihkan tentang Yesus, bukan beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk, bukan. Karena kitabnya Kristen memberitakan tentang Yesus itu kabarnya buruk dan menyedihkan. Bagaimana abang kita ini mengabarkan kabar buruk? Oh, kita sudah diselamatkan, bukankah itu kabar baik? Kita dibawa ke surga, bukankah itu kabar baik? Berarti Kita itu sudah kabar kita sudah itu ditebus kabar. dosanya, itu bukan Oh iya, kabar bad news, benar. Aku jadi lupa, aku jadi salah. Bad news. Sampaikanlah bad news kepada seluruh makhluk. Bagaimana kita ini mendapat kabar masuk surga itu bad news? Loh, Hah? Anda itu How come, bro? Pak King, How come? kalau buat Anda itu kabar baik, oke? Karena Anda Yeah. merasa That is a Anda good itu news. Anda This is a good news. Iya, buat Because Anda we are going to good heaven. news. Buat Anda good news, oke. Buat Anda tuh, karena apa? Anda tanpa harus melalui hukuman, kan? Anda sudah selamat. Tapi untuk Yesus itu bad news, oke? Karena apa? Karena Yesus itu harus mati tersiksa. Sementara Baiknya dia bangkit lalu naik ke surga menyiapkan Nah, rumah untuk kami. makanya Sudah, saya sudah, makanya sudah, saya sudah, tadi sudah. tanya. Saya tadi tanya penindasan, penelanjangan, peludahan, pemakuan, penumbakan terhadap Yesus itu kabar baik atau kabar buruk? Itu dari tadi saya tanya. Jujur jawab. Ya, itu kalau kita kategorikan kabar buruk ya. Nah, Tetapi kalau itu kabar buruk berarti itu bukan Injil Yesus, betul? lah, Nah, bukan Injil itu Yesus. kan bagian dari proses yang dialami oleh Yesus. Lah iya,
Injil paket. Yesus itu adalah kabar baik tentang Satu Yesus, paket. sementara Jadi kabar barusan yang baiknya- kita bahas nah, adalah Abang. kabar buruk. Kabar baiknya itu adalah di endingnya. Endingnya apa yang dialami oleh Yesus, apa yang dilakukan Yesus. That is the good newsnya. Loh, kabar The baik main tentang point, Yesus bukan Abang. hanya ending. Hey, Kingdom, kenapa jadi Abang. dipenggal-penggal? Katanya happy ending ya, happy ending. semua tentang Yesus, Itu good bahkan news-nya. dari The nubuatan main sampai point. dilahirkan, sampai terangkat ke langit, itu semua kabar baik tentang Yesus. Nah, sekarang Anda memilih sebagai endingnya terangkat ke langit, betul? Nah, sekarang Endingnya itu adalah iya, sekarang ketika Anda memilih Yesus endingnya kan? itu Anda memilih bangkit dari endingnya kan? kematian. Itu kabar baiknya bahwa kita ini sudah diberi kehidupan kekal, diberi keselamatan, mendapatkan pengampunan, Itu mendapatkan kasih Anda, karunia Allah. itu Anda, Itu bukan adalah Yesus. good Ih, ini Oten kok menjadi mendadak oleng. Kabar baik tentang Yesus disebut Injil. Itu Kristen kalau menjelaskan. Kabar baik tentang Yesus. Anda di sini masih sepakat atau tidak? Iya, kabar baik tentang Yesus. Apa yang Tentang dilakukan Yesus. oleh Yesus? Kembali lagi pertanyaannya, kabar baik tentang Yesus. Yesus dipaku, digantung Lah. pada kayu salib, diludahi, Kalau ditelanjangi, ditumbak Gini, Abang. perutnya. Itu Kalau kabar Abang baik menggiringnya ke atau sana, kabar buruk? Kalau abang menggiringnya ke sana, maka tidak akan pernah selesai pembahasan kita. Lah, makanya Karena saya nanya, jujur endingnya- jawab, itu Iya. kabar baik tentang Yesus atau kabar buruk tentang Yesus? Oke, let's say itu kabar buruknya, penderitaannya adalah kabar berarti itu bukan Injil Ada Yesus, kabar betul? baik. Nah, Berarti jadi ada itu kabar bukan, baiknya. iya, itu bukan Injil Yesus, betul? Oke, sepakat ya? Karena Injil Yesus adalah kabar baik tentang Yesus. Ternyata Bang Alif ini nggak paham juga ini. Loh, Anda sendiri yang nggak paham-paham dari tadi. No. Anda Saya sudah setuju jelaskan, penindasan, Abang. penghinaan, penelanjangan, pemakuan, peludahan kepada Yesus itu kabar buruk. Anda setuju? Anda setuju atau tidak? Saya kan sudah jelaskan, Abang. Anda setuju atau tidak? Anda Ya. setuju atau tidak? Aduh. Enggak, Kita enggak, hanya jujur, ulang-ulang jujur. ini. Iya, makanya Anda setuju kan? Kalau Anda setuju, berarti itu bukan kabar baik tentang Yesus. Berarti itu bukan Injil Yesus. Anda sendiri yang setuju. Kabar buruk, kenapa kau katakan Injil? Injil itu kabar baik tentang Yesus. Tadi dikatakan, kabar baiknya adalah Yesus terangkat ke langit. Ya, itu yang ada di Al-Quran. Al-Quran tidak mau menghinakan Yesus. Yesus itu diselamatkan dari kabar buruk yang dijelaskan selama ini oleh Kristen. Yesus dihinakan, ditelanjangi, ditumbak perutnya, dipaku tangannya, diludahi mukanya, ditampar pipinya. Itu kabar buruk. Sementara Injil itu adalah kabar baik tentang Yesus. Berarti hal seperti itu tidak ada untuk Yesus. Barrafa'allahu ilaih wa kanallahu azizan hakima. Allah itu maha gagah, maha bijaksana. Kabar baik kepada Nabi Isa, dia itu diselamatkan dari kota Luhu dan Solabuhu. Gitu. Itu Ya. Kristen sendiri sebenarnya kebingungan jadinya kan. Enggak ada kebingungan, Abang. Nah, kalau nggak ada kebingungan berarti Anda percaya itu kabar buruk. Ayo, nggak akan kemana-mana, saya nggak akan kemana-mana. Abang menarasikan seperti itu sebenarnya kemenangan buat setan sebenarnya. Karena setan itu Oh, dia tidak berarti mengakui. Oh, Dia tidak- iya, setan iya, tidak iya, akan iya. mengakui kematian Yesus. Karena Oh, dia berarti tahu keselamatan bahwa Yesus itu kesenangan untuk setan. setan itu berpikir bahwa ketika Yesus mati, dia sudah menang. Tetapi dia salah. Yesus Siapa mati yang pada ngomongin hari yang mati? ketiga. Saya ngomongin Yesus dibunuh, ditelanjangi, diludahi mukanya, ditampar pipinya, dipaku tangannya, ditumbak perutnya, mati tergantung terhina di kayu salib. Itu kabar baik atau kabar buruk? Ayo jawab jujur. Nggak akan kemana-mana saya dari pertanyaan ini. Semua masuk di dalam kabar baik. Oh, berubah sekarang jadi kabar baik.
Oh, berarti ini kebalik namanya. Orang lagi dihinakan begitu dikatakan kabar baik. Berarti kalau ada orang kena musibah, orang kecelakaan, orang dibunuh, pemberitahuan ada kabar baik. Apa itu? Keluarga Pak Kingdom telah mati dibunuh oleh penjahat. Ini logika akal sehatnya di mana ini? Suka-sukanya Abang Alif aja deh. Loh, Anda sendiri yang bilang barusan itu kabar baik. Enggak apa-apa, saya sudah capek menjelaskan. Oke, Abang. Saya lagi Kalau di Islam itu musibah. Ida asobathum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Itu sebuah peristiwa musibah terjadi, kecelakaan, pembunuhan, atau apapun itu. Ternyata buat Kristen ada kabar duka dibilangnya kabar baik. Berarti pengumuman di gereja ada kabar baik kepada para jemaat. Keluarga Pak Kingdom telah meninggal dunia. Aduh, buset deh. Udah, nanti kita lanjut ya, saya lagi mau begini. Oke, Ya karena Anda ini, apa yang Anda jelaskan melawan akal sehat Anda, Pak Kingdom. Kabur ya. Tapi betul ya, Ustaz Talib. Iya. Tapi bener ya, yang diberitakan oleh Al-Quran ya, wa ma asobakum min musibatin apa idikum ya. Dan apa saja musibah yang menimpamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri. Nah ini dia sedang dapat musibah tapi nggak nyadar. Gimana Ustaz Talib? Nah itu dia. Bahkan di ayat lain dikatakan ma asobaka min hasanatin faminallah wa ma asobaka min sayyiatin famin nafsik. Segala sesuatu yang menimpa kepadamu dari keburukan itu datangnya dari dirimu sendiri. Nah contoh barusan, kebaikan itu datangnya dari Allah, keburukan itu datangnya dari mereka sendiri. Ini lucu loh dari tadi. Makanya saya katakan selama ini kawan-kawan Kristen, makanya saya tidak akan keluar dari kalimat yang saya sampaikan tadi. Saya nggak mau digiring kemana-mana karena ini poin yang saya sampaikan. Buat Kristen selalu mengatakan Injil itu adalah kabar baik tentang Yesus. Bahkan dari mulai dinubuatkan, dilahirkan, sampai dia bangkit terangkat ke langit. Itu namanya Injil katanya, kabar baik tentang Yesus. Maka pertanyaan saya adalah, Yesus pertama diludahi, ditelanjangi, ditampar pipinya, diludahi wajahnya, kepalanya dikasih mahkota berduri, perutnya ditumbak, lambungnya digantung dengan cara hukum terhina oleh bangsa Romawi pada kayu salib. Hal seperti ini, pertanyaan saya adalah, apakah ini kabar baik atau kabar buruk? Silakan yang Kristen jawab. Ya, yang baru gabung silakan. Bencari dan Labolong. Silakan Ayardi, mungkin kalau masuk tadi, maaf. Assalamualaikum Gurunda. Enggak, lanjut aja Ustaz Talib. Aku mau nganterin. Waalaikumsalam. Lanjut aja Ustaz Talib. Aku mau nganterin buku ke rumah sakit. Tapi nyimak aja ya. Jadi sedikit Siap. Ustaz Talib gini. Itu kan sebenarnya bisa pemaknaannya. Maksud saya gini, kalau yang saya tangkap dulu itu adalah kabar baik itu adalah Injil itu kabar baik bahwa akan hadir di tengah-tengah Sang Juru Selamat tersebut untuk menyampaikan kebenaran. Itu kabar baiknya, ya kan? Makna daripada tersiratnya, memang makna daripada tersiratnya di perjalanan Yesus tersebut, bahwa dia akan mengalami kematian dan segala macam dan siksaan, itu makna yang tersiratnya di situ menyampaikan bahwa dia adalah seorang hamba yang tidak, dia hanya seorang hamba yang hanya menyampaikan firman kepada orang-orang pada saat itu, karena perjalanannya dia itu istilah kata gini, ibarat kata makna yang disampaikan di dalam penulis itu sebenarnya ini kan tentang penulis, siapa si penulisnya ini sebenarnya itu menyampaikan kepada si pembaca supaya kita maknanya itu sampai gitu ke kita. Itu dalam kata artian bukan berarti kabar berita buruknya itu mati dia di kayu salib, disiksa, ditobak dan segala macam, bukan itu. Jadi si penulis ini lebih kepada menyampaikan perjalanan seorang Yesus yang diutus ke dunia itu
untuk memberitahukan kebenaran dari Sang Pencipta itu sendiri memang tidak mudah gitu loh. Tidak mudah, ya memang dia harus mengalami proses seperti itu. Bukan berarti dia diberikan kuasa kepada dia mendapatkan kuasa atau diberikan kuasa dari Allah, Tuhan Maha Pencipta itu kepada dia, lantas dia bisa berbuat dan melakukan apapun yang bersifat sihir atau bersifat kun fayakun saat itu gitu loh. Jadi lebih kepada ajaran. Makanya kenapa dibilang ajaran? Ajarannya itu di samping lisannya berkata lisannya berkata tentang firman itu untuk orang-orang pada saat itu, perbuatannya juga dibarengi dengan memang pasti banyak hujatan-hujatan dan hinaan-hinaan, karena konteksnya itu kan manusia itu kan liar itu karena dia sudah tidak bertuhan. Tuhan mereka yang tidak terlihat itu sulit mereka akan akui ketika ada pengakuan dari seseorang yang menyatakan dia adalah Tuhan. Nah, mungkin itu sih kalau yang saya tangkap ya, yang saya pelajari ya. Jadi bukan berarti memang kita harus telaah. Jadi kalau Bible ini yang saya tangkap, ini bagaimana si penulisnya, ini tentang si penulisnya sebenarnya menceritakan tentang Yesus itu sendiri supaya masuk diterima sama si pembaca itu dan bisa diterima oleh akalnya. Sebenarnya itu sebenarnya pada poinnya gitu loh. Cuman ketika disisipi di situ ada beberapa paham-paham yang istilah kata akhirnya menyesatkan, sehingga memang makna daripada intisari daripada ayat-ayat yang ada di bahasa-bahasa di Bible itu seakan-akan memang tidak masuk akal di kita seorang muslim yang memang sudah terbiasa membaca narasi-narasi di dalam Al-Qur'an itu yang cukup mudah dipahami gitu loh. Dan apalagi di Al-Quran tersebut kan kita untuk menafsir sendiri kan tidak bisa gitu loh. Kita harus memang benar-benar ada pada ahlinya. Kalau di dalam Alkitab itu seakan-akan manuskrip itu kan sebelum masuk di konteks terjemahannya itu dia sudah seperti dikaji sendiri, disampaikan, dituangkan langsung konteks kejadiannya, kenyataannya gitu loh, bahwa jadi memang pelan-pelan pesan itu tuh memang harus kita tangkap, itu harus tidak bisa langsung gitu loh. Kalau kita langsung kita telaah, memang akan apa mungkin Allah yang maha, nah gitu kan, Tuhan yang maha itu yang bisa melakukan segala sesuatu, dia akan mengalami proses seperti itu. Memang tidak mungkin. Tetapi masalahnya ini konteks kehidupan gitu loh. Ini konteks kehidupan, bagaimana antara Sang Pencipta dengan ciptaannya bisa menyatu dan bisa Sang Pencipta ini bisa menyampaikan pesannya kepada ciptaannya. Nah, kita ini kan ciptaan semua nih. Bagaimana pencipta kita itu menyampaikan nih pesan ini dari dia gitu loh. Sebenarnya dia semua sebenarnya yang berperan kalau kita ingin lihat di situ gitu ya. Cuman nggak sampai si penulisnya itu memang dia sudah mencoba untuk menyampaikan pesan-pesan itu, cuman sayangnya tidak bisa diterima, sulit untuk diterima gitu loh. Makanya untuk kekristenan sendiri itu untuk mempelajarinya aja, membacanya aja memang agak sulit. Akhirnya masuklah doktrin-doktrin, ajaran-ajaran, aturan-aturan manusia itu sendiri yang lebih mudah dipahami daripada makna intisari yang pingin disampaikan Tuhan itu sendiri kepada kita gitu loh. Mungkin begitu ya, mungkin begitu ya Mas Alif ya. Pagi Pas, selamat sore Pagi Pas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bantu tap-tapnya teman-teman. Mulai goyang nih. Kencangkan tap-tapnya. Dari tadi 722 viewers, tap-tapnya masih 84k. Ayo Pace. Dong, Pace, kasih kencang tap-tapnya teman-teman. Kencangkan lagi. Host, masih ada kopi host. Habis kopi habis. Habis kopi teman-teman. Oke, lanjut. Kencangkan dulu tap-tapnya. Baru satu lagi, Ustaz Talib. Jadi gini, kalaulah kita ambil dari perspektifnya Al-Quran, kita akan mengkaji makna daripada kata arti diserupakan itu seperti apa sebenarnya. Kalau memang Yesus itu, kalau memang Isa, bukan Isa yang disalib, atau Isa bukan Isa yang ditaruh di tiang itu, apa makna daripada kata Allah yang di dalam Al-Quran kita itu, bahwa dia diserupakan. Makna serupa itu maksudnya di situ. Di situ kan kita harus jangan sampai liar nanti kita berpikir bahwa ini adalah sebuah sihir jadinya. Jadi Allah kan sendiri yang berbicara bahwa bukan dia, bukan Yesus, bukan Isa itu yang dipajang di sana, tapi diserupakan sama Allah. Kata serupa itu kan berarti sama, gitu loh. Disamakan, tapi bukan dia. Apanya nih? Lebih kepada berbicara kepada fisiknya kah? Atau apanya yang diselamatkan atau diselamatkan sama Allah itu? Ruhnya kah? Atau jasadnya kah? Tapi kalau jasadnya juga diganti, berarti ada di situ cloningan yang sama. Kita nggak usah menafsir jauh-jauh, cukup jelaskan Al-Quran dengan Al-Quran aja. Al-Quran menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, itu kan di surah An-Nisa 157, wa qaulihim, dan karena ucapan mereka itu konteksnya sebuah hukuman dari Allah. Hukuman dari Allah karena mereka memang berusaha membunuhnya, karena mereka berkata mengaku membunuhnya dan menyalibnya, maka ya sudah, mereka hanya mengikuti itu. Jadi karena ucapan mereka sorry sebentar, ada anak ngomong, takut ini noise. Ya, kembali kepada ayatnya langsung, wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Mereka tidak membunuhnya, mereka tidak menyalibnya. Walakin, akan tetapi, kata dari walakin itu kan akan tetapi orang yang dibunuh itu dan orang yang disalib itu adalah subbihalahum, yang diserupakan dengan Nabi Isa bagi mereka gitu. Nah, peristiwa seperti ini kan ada ayatnya, makanya diperkuat dengan ayat yang lain, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka itu melakukan makar, tipu daya, tipu muslihat, bagaimana caranya agar Nabi Isa disalib. Tetapi Allah membalas tipu daya mereka, dan Allah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Nah, kisah makaru di sini ada dua peristiwa yang mirip, yaitu dengan Rasulullah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak orang-orang kafir Quraisy yang membenci Rasulullah melakukan makar, tipu daya bagaimana Rasulullah dibunuh, dan di situ sama bunyinya, Allah membalas tipu daya mereka. Peristiwanya apa? Ketika Rasulullah berada di rumahnya, Rasulullah tempat tidur, waktu tidur diganti oleh sahabatnya Ali bin Abi Thalib. Waktu itu diganti, lalu Rasulullah keluar dengan selamat. Orang yang hendak dibunuh itu adalah Ali bin Abi Thalib. Kalau kisah Rasulullah, maka mereka kaum kafir Quraisy tidak jadi membunuhnya karena itu bukan target. Mereka tidak tahu ketika pergantian pemeran itu Rasulullah keluar lewat dengan selamat, tidak dilihat oleh mereka. Nah, begitu juga Nabi Isa alaihissalam gitu loh, terangkat ke langit, tidak sampai dibunuh dan tidak sampai disalib. Kita tidak perlu penafsiran lebih jauh kan gitu. Ya sudah, memang Nabi Isa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Ada sosok lain yang menjadi pengganti penyaliban itu. Nah, sosok lain ini Al-Qur'an memang tidak menyebutkan siapa nama.
Nah, karena itu bukan pemeran utama. Kita tidak fokus siapa stuntman kalau di dalam film. Yang penting itu fokus pada pemeran utamanya. Biar pemeran pengganti itu nggak perlu dikenal. Nah, gitu logika sederhananya. Jadi cukup seperti itu. Nah, yang meyakini, nah poinnya adalah yang meyakini kalau Nabi Isa itu dibunuh, itu berada di dalam sebuah prasangka saja. Narasinya itu mulai ngalor ngidul nggak jelas. Karena mereka sedang berada di dalam hukuman dari Allah. Makanya mereka kebingungan. Makanya di dalam surat An-Nisa kan dikatakan bahwa mereka berselisih paham, mereka tidak yakin siapa yang dibunuh itu kecuali hanya mengikuti prasangka hanya mengikuti prasangka saja. Itu Al-Quran menjelaskan demikian. Makanya terjadi narasi-narasi yang aneh. Di mana narasi yang aneh? Coba peristiwa Yesus yang diyakini sebagai mati disalib lalu dia bangkit. Aneh nggak narasinya? Aneh. Tiba-tiba sebelum masih gelap Yesus bangkit, kuburan terbelah. Orang-orang bangkit, Yesus bangkit. Mereka semua jalan ke kota Kudus, menampakkan kepada banyak orang. Di mana peristiwa itu? Aneh kali ini peristiwa mistisnya. Itu apa? Karangan-karangan yang dibuat. Al-Quran menyebutkannya, malahum bihi min ilmin ilat tiba'ad doni wa ma qataluhu yakina. Mereka itu tidak yakin sebenarnya siapa yang dibunuh itu. Mereka hanya mengikuti prasangka saja gitu. Makanya terjadilah narasi keanehan, mengikuti prasangka atau pemikiran logikanya, atau mencocokkan dengan peristiwa apa yang agak-agak aneh. Ya, dewa-dewa yang bangkit mungkin dia cocokkan. Nah gitu. Seperti itu kalau versi kita di Al-Quranul Karim. Iya, jadi maksud saya gini, benar, tentara Romawi itu dia tidak kenal dengan mukanya Yesus itu seperti apa, kan gitu. Karena justru karena salah satu muridnya itu diberikan sogokan untuk menunjukkan siapa sih Yesus itu, kan gitu, siapa dia supaya tidak salah tangkap. Cuman maksud saya begini, makna daripada kita juga harus mampu menjelaskan gini, nggak bisa kita bicara juga di dalam perspektif Islam. Oh, bukan dia, bukan Isa itu yang disalibkan, bukan Isa itu yang dimatikan. Tetapi di situ Allah menyatakan jelas-jelas itu ada kejadian. Memang kalau kita bilang siapa lantas itu yang disalibkan, atau siapa itu lantas yang dibunuh sama orang-orang tentara Romawi itu saat itu. Karena ada kata Allah itu juga di situ dibilang, kan udah itu, maka saya bilang itu diserupa dalam kata arti diserupakan, atau misalnya taruhlah kejadian konteks penyaliban itu kalau di perspektifnya dari kita sudut pandang lihat dari Islam itu dia sudah diangkat sebelum itu kejadian, kan gitu. Nah, tapi pertanyaannya kita nih, Allah juga tidak menyampaikan maksudnya Allah itu juga memberikan informasi. Kata diserupakan itu kan dalam konteks kita istilah kata memang hanya Allah lah yang mampu melakukan ini, tapi dalam situasi saat itu mungkin ada yang serupa wujudnya, mukanya, ya, tetapi bukan Isa lagi, gitu loh maksud saya. Itu loh yang makanya mungkin akan sulit kecuali dibilang oh tidak ada Isa di ini, itu sudah tidak ada lagi diserupakan bahwa itu memang benar-benar bukan Isa, atau bukan Isa tuh yang di mereka yang dibunuh sama mereka atau disalibkan itu. Al-Quran tidak menegaskan itu sebenarnya. Ada konteks kejadian itu, kata-kata diserupakan itulah yang jadi pertanyaannya sekarang. Walaupun sebenarnya bukan Isa yang benar-benar Rasulnya Allah itu sendiri, tetapi bagi orang yang melihat saat itu kejadian dan kenyataannya mungkin karena gini, kalau kita hapuskan histori itu tidak ada, tentunya tidak ada juga di Al-Quran yang menyatakan bahwa Isa itu akan diberlakukan seperti itu. Nggak mungkin, karena memang ada konteks kejadiannya gitu loh. Nah, yang jadi sekarang ini makna daripada diserupakan itu, kita kan nggak boleh berdalih juga istilah kata, oh enggak, Allah itu sudah menyelamatkan dia, Maryam begini. Enggak, tapi kenyataannya di dalam Al-Quran juga disampaikan ada kejadian itu. Terlepas dia dan tidak, tapi makna daripada diserupakan itu tuh yang jadi permasalahannya itu tidak diberitahukan, akhirnya yang sampai sekarang itu jadi kontradiksi sendiri dengan benarkah ada? Kalau dibilang benarkah ada kejadian bahwa Yesus itu mati atau Yesus itu dibunuh atau Isa itu dibunuh, pastinya ada.
Pasti itu ada karena Bible dengan Al-Quran itu menyatakan itu ada. Tapi siapa kalau di Al-Quran itu kan siapa itu? Karena Allah sudah menggantinya. Enggak, Bang Maryam, poinnya apa, Bang? Poinnya. Enggak, yang saya maksud kita sampaikan ini gini loh, perspektifnya itu ada, tapi kita harus mampu menyampaikan karena kalaulah saat itu kita melihat Bang Maryam, Al-Quran sudah menyebutkan demikian, udah selesai. Beban pembuktian ada pada Bible, bukan pada Al-Quran. Justru kalau Al-Quran menyebutkan nama, ya itu nanti repot juga. Sekarang beban pembuktian itu ada pada Bible. Al-Quran menyebutkan mereka itu mengikuti prasangka. Berarti bukan lagi tentang informasi dari Tuhan. Silahkan cari kesimpang siuran berita, kesalahan informasi yang tidak logik. Itu disuruh berpikir. Karena Al-Quran mengabarkan mereka itu konteksnya sedang mengalami hukuman dari Allah. Makanya kita berkali-kali bilangkan dari tadi, dari ayat sudah kita sampaikan. Mereka itu apa? Tidak yakin siapa yang dibunuh itu, ya kan? Kecuali hanya mengikuti prasangka. Nah, silahkan cari, ada nggak kontradiksi tentang orang-orang yang dibunuh dan disalib itu? Banyak kok, bahkan ya, kalau kita buka di Matius 27, ada juga kok yang namanya Yesus, yang si penjahat itu yang mau dibunuh, mau dihukum. Ada juga Yesus Barabas namanya kan, si penjahat itu. Ada lagi, itu yang mau dibunuh, Yesus Barabas. Kalau artinya Bar itu anak, Abbas bapak. Ada lagi namanya Yesus anak bapak gitu. Jadi banyaklah, makanya di dalam Kristen sendiri pun terjadi kesimpang siuran. Silahkan cari di sana, Al-Quran sudah selesai. Jangan disuruh gali-gali apa yang tidak ada dalam ayat Al-Quran. Al-Quran bilangnya seperti itu, ya sudah, kita mau kemana? Karena Al-Quran sudah menjelaskan Nabi Isa itu selamat. Barrofa'allahu ilaih. Sudah, Nabi Isa itu tidak dibunuh, tidak disalib akan, tetapi Nabi Isa itu diangkat ke hadirat Allah. Karena Allah itu maha bijaksana. Ya sudah, begitu. Nah, kalau memang ada mengatakan bahwa ada peristiwa penyaliban itu ada, Al-Quran juga menyebutkan. Nah, berarti siapa yang disalib? Yang menjelaskan tentang ada yang disalib siapa? Bible. Ya, berarti pembuktiannya di sana, cari. Ada nggak kesimpang siuran informasi? Ada. Ada nggak indikasi bahwa yang disalib itu bukan Yesus yang asli? Ada. Itulah yang selama ini kita sampaikan, yang selama ini kita diskusikan atau perdebatkan dengan kawan-kawan Kristen gitu. Ya, tapi izin Ustaz Talib, masalahnya di mana ya, Bang Maryam? Yang menjadi masalah itu apa ya? Sebenarnya bukan jadi gini loh. Makanya saya bilang kalaulah misalnya Al-Qur'an ini kan Al-Qur'an kita ini kan sempurnanya dalam bernarasi dalam kitabnya gitu ya. Maksudnya gini, karena ini kan kalau kita kalau kita sampaikan dari perspektifnya agama Islam atau dari Al-Qur'an itu sendiri, yang saya maksud di sini itu benar-benar dibenarkan konteks kejadian itu ada gitu loh. Ada tentang kematian daripada entah dia kematian seperti apa ya. Izin Bang Maryam, biar saya dapat poinnya. Maksudnya gini, Bang Maryam meragukan atau enggak tuh? Kalau saya bukan malah meragukan, karena kita ini karena kita gini ya, kita ini bukan meragukan, berarti nggak apa? meragukan, karena yang benar di Al-Quran itu benar, cuma hanya kita ingin menyampaikan perspektifnya itu biar tepat, biar supaya tidak dia itu ini gitu loh. Ya. Saya sampaikan gini, berdasarkan ayat Al-Quran, Nabi Isa tidak dibunuh dan tidak disalib lalu terangkat ke langit. Berarti kisah Nabi Isa selesai di sini. Baru nanti disambung, dia akan turun kedua kalinya ke muka bumi. Az-Zukhruf ayat 61. Nah, sekarang apa yang dituntut dari Al-Quran sementara informasinya seperti ini? Ini udah selesai Al-Quran. Al-Quran itu fokus kepada tokoh utama, Nabi Isa. Nabi Isa tidak dibunuh dan tidak disalib, Nabi Isa terangkat.
Ya sudah, Nabi Isa damai pada posisinya, terangkat ke langit. Nabi Isa tidak dibunuh, Nabi Isa tidak disalib, Nabi Isa terangkat ke langit. Selesai. Mau dibahas apa lagi? Orang kita yang lagi kita bahas itu Nabi Isa kok. Kan gitu. Mau Ya. nyari siapanya sekarang? Oke, itu maksud saya gini, kalau di kita itu sudah final karena memang Ya sudah. karena, Ya sudah, karena memang mungkin kalau Bang Kepas kalau di saja yang kita, belum kalau final. buat saya sih di kita itu nggak udah selesai. Maksud saya makna daripada yang kalau saya sendiri melihat, karena gini, kalau kita mengacu kepada mereka nih punya Bible, mereka kan ada ayat yang menyatakan benar penyalibannya. Tapi makna daripada yang dikasih di situ di dalam sama penulis itu bukan berarti kayak tadi berita baik atau tidak, berita baikkah Yesus itu disalib atau disiksa tidak, bukan begitu makna menanggapi. Dan kita kan kalau Al-Qur'an kan kita baca sudah jelas dia ada tafsir, dia ada tafsirnya dan segala macam, dan itu pun tidak kita baca sudah nggak boleh kita menafsir sendiri. Tapi Bible ini sendiri misalnya dengan adanya ayat yang tertera di situ belum tentu juga. Jadi maknanya itu dalam kata artian bukanlah sesuatu hal yang kabar buruk. Misalnya maksud saya seperti itu gitu. Sebenarnya kalau kita kejar ke situ, itu nggak akan pernah ketemu gitu loh titiknya. Yang akan kita kejar itu sebenarnya kan mau membenarkan bahwa tidak adanya agama Kristen ini karena Yesus tidak membawa Kristen. Tapi Injil ada, cuman kita belum tahu kebenaran Injil karena belum kita tahu manuskrip yang ditinggalkan Injil itu sendiri seperti apa. Itu sebenarnya harus kita luruskan kalau kita Islam ini meluruskan gitu. Karena kayak misalnya kenapa awal pertama Bible itu aja keluar Oke, tidak ada saya kata. paham. Ya, gini Bang Mariam, izin saya potong ya. Coba kalau mungkin kawan-kawan juga, saya ini perspektif saya berdasarkan juga kajian yang saya pahami ya. Pertama, kisah Nabi Isa alaihissalam, ya. Lalu bagaimana tentang para ulama juga menjelaskan, itu kan selalu berkaitan ketika Nabi Isa alaihissalam itu sebelum terangkat. Berarti dari pembahasan yang kita pakai dicari tahu sisa fakta kebenaran itu dari 4. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Karena itu posisinya dia itu pun sebelum dia terangkat ke langit. Setelah terangkat ke langit berarti tidak ada lagi kisah Nabi Isa. Kalaupun ada yang menjelaskan tentang kisah Nabi Isa atau Yesus setelah terangkat ke langit, itu pasti datangnya bukan dari Nabi Isa, berarti dari penyesat. Karena ada 2 Al-Masih, Al-Masih putra Maryam dan Al-Masih Ad-Dajjal. Nah, ada nggak yang menjelaskan kisah setelah terangkat? Ada. Itulah yang tidak bisa dijadikan rujukan buat kita. Kisah kelanjutan versi Al-Quran terangkat ke langit, kisah di dalam Bible masih berlanjut. Yang berlanjut ini bukan dari Nabi Isa atau Yesus putra Maryam atau putra Maria. Itu sudah bukan lagi. Kenapa? Orangnya sudah terangkat ke langit kok. Makanya narasinya terjadi aneh ketika setelah dia terangkat ke langit. Gitu loh. Narasinya menjadi aneh itu. Coba kita buktikan yang saya bilang tadi, setelah dia terangkat ke langit, ya ada yang namanya dia bangkit dari kubur, aneh kayak gitu. Belum lagi apa? Setelah terangkat ke langit, tiba-tiba ada lagi dia itu dilihat oleh Paulus, dilihat oleh Yohanes bin Zebedius di Pulau Patmos. Nah, itu narasi yang aneh-aneh itu sudah menunjukkan jauh dari kebenaran. Karena apa? Karena sosok yang sesungguhnya sudah terangkat ke langit. Begitu. Jadi kita nggak usah pusing-pusing. Lagi-lagi menilai barometer kebenarannya cukup dari Al-Quran. Ya, izin Ustaz Alif. Tapi sebenarnya gini, izin ya. Kan udah fix tuh, udah final tuh. Nah, berhubung nggak ada masalah, aku pikir ya santai aja kan gitu kan Bang Mariam ya. Yang bermasalah ini masih Kristen gitu loh. Masih Benar, si Kepas ini yang bermasalah gitu aja. Nah, coba. Maksud saya gini Pak Ustaz, gini guru-guruku ya. Maksud saya gini, kita ini kan kalaulah kita sekarang Al-Qur'an kita itu adalah pembanding buat kitab-kitab yang lain. Ibarat kata maksudnya gini, kita meluruskan, yang kita luruskan ini kan sebenarnya karena gini, di kita ini kan kita akui bahwa adanya Alkitab. Alkitab itu kitab-kitab sebelum Al-Qur'an ini ada.
Cuman yang mau kita luruskan itu maksud saya gini, supaya tidak kekeliruan di dalam selalu kita, yang saya lihat yang selalu perdebatan itu tentang daripada kata-kata yang ada di Bible ini tanpa tidak dimaknai gitu loh. Jadi pesannya itu seakan-akan kita langsung telaah, padahal banyak sekali ayat-ayat itu sebenarnya pengupasan atau pengkajian sebenarnya yang ada di ajaran kita juga gitu loh. Sebenarnya yang harus kita luruskan kayak seperti ini. Injil itu tidak pernah manuskrip lama itu maupun terjemahan pertama dalam Bible itu tidak pernah dia memakai kata Bapa. Itu satu. Nah, kita harus buktikan itu. Karena yang sekarang ada kekeliruan tentang Tritunggal itu. Itu yang kita luruskan dari Islam. Gitu loh. Tidak pernah, silakan dicari, maksud saya itu loh yang biar teman-teman kita di Kristen ini juga biar mereka mencari. Gitu loh. Tidak pernah ditaruh kata Bapa di situ. Tuhan itu tetap Allah. Kenapa sekarang di Bible sekarang ada Bapa? Nah, itu ada Allah, satu Bang. di situ. Bang, Apa? di manuskrip tertua nggak ada Allah, nggak ada. Ada, justru salah. Di manuskrip tertua itu semua ini tuh memakai kata Allah. Di mana Tidak tuh? semua tuh. Coba silakan Oke. ditarik, dicari. Aku kasih tahu ya, Bang Mariam ya. Ini aku kasih tahu. Coba. Di contoh di ayat berapa, Bang? Coba sebutkan di ayat berapa contoh. Kasih contoh. Kasih contoh di ayat berapa contoh. Udah Yang mana diskusi sama saya aja lah, kalian kan sama-sama Islam kok jadi Ya, kalian ini. di mana ada kata Allah di dalam Bible itu? Di mana? Ya, kalau kita Sema Israel Aku itu buka. dia menyatakan bahwa Tuhan kita tuh itu Esa itu Iya. adalah Allah itu ya itu kita merujuk ke sana dong harusnya kan Enggak, gitu. gini. Aku buka manuskripnya. Abang sebutkan ayat berapa yang original teksnya ada tertulis Allah gitu di mana? Enggak, maksudnya apa nih Ustadz? Kalau yang di Bible sekarang Enggak, di Bible awal, yang paling awal itu manuskrip itu nggak pernah ada kata Allah. justru Nggak ada kata Allah gini gitu, loh, nggak ada di Bible Ardiansyah. awal. Justru gini loh, yang benar itu kalau nanti lah saya kasih tahu ya. Yang benar itu semua mempertuhankan Allah, semua kitab Jabur Taurat itu ada kata Allahnya, brother. Oh ya, harusnya begitu, karena Tuhan itu cuma satu, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala, kan gitu kan maksudnya Pak Mariam kan? Iya, memang benar. Ah, ya, Pengejaan mereka. Kalau memang Makanya begitu, kan gini loh itu maksud benar. Gini loh maksud saya Ustadz Adrian. Karena di kita, di Al-Quran itu sudah dijelaskan, tidak ada ajaran semua yang diwahyukan atau yang diutus sama Allah itu sendiri, itu tidak sempurna. Semua sempurna kok secara ajarannya. Apa yang berbeda setelah sekarang terlihat misalnya ada Bible itu tidak menyatakan adanya kata Allah itu sendiri? Karena memang kita sudah lihat di situ. Karena sifat daripada orang para Yahudi ini memang suka merubah ayat-ayat di dalam kitab. Ya, betul. Kalau betul. kita kembalikan, ya berarti sebenarnya di manuskrip, kalaupun ada manuskrip benar-benar itu tulisan-tulisan di zaman pada saat itu, pasti kita mengacu kepada kata Allah sebagai sembahan tertinggi, sebagai sembahan. Itu loh yang saya maksud, Pak Andrea. Oke, makasih. Coba kita tanya Bang Kepas dulu ya. Bang Kepas setuju nggak Bible ini adalah Injil? Setuju. Hah? Setuju Pak Ustadz. Setuju. Dari mana tuh akar katanya tuh? Bible adalah Injil. Akar katanya dari mana? Coba ayatnya di mana dong yang menunjukkan Bible itu adalah Injil? Coba kasih tahu saya. Jadi kenapa kita percaya Bible itu Injil? Enggak, aku nggak tanya itu. Pertanyaan saya di mana tertulis secara eksplisit tertulis ya? Di mana Bible itu adalah Injil? Enggak ada kan? Nggak ada. Nah, berarti bukan Injil kan? Maksudnya? Tuh. Dia bener kan? Nggak ada tertulis ya, berarti bukan Injil kan gitu? Terserahlah Pak Ustadz, kalau saya apalah mau saya bilang, nanti lawan saya Pak Ustadz Alif lagi. Enggak.
Gini loh, coba ada nggak di dalam Bibelmu itu kata Injil dalam bahasa original teksnya, ada nggak? Nggak ada. Nggak ada, nggak ada kan? Ya Injil itu bahasa Arab bang. Injil itu bahasa Arab. Jadi di dalam manuskripmu tuh nggak pernah tertulis ada kata Injil, tuh nggak pernah tuh. Yang ada itu Evangelion. Ya, yang ada itu Evangelion. Udah paham, Bang Gepas? Terima kasih Pak Ustadz atas pencerahan. Jadi gini Ustadz Alim dia. Iya dong, kita harus berterima kasih ngasih pengetahuan, wawasan. Makasih Ya, dong. tahu nggak? Nah, jangan bilang bahwasanya Injil itu dari kata Evangelion, bahaya. Ya, jangan bilang Injil itu berasal dari kata Evangelion. Oh, saya nggak terima itu. Kalau saya pribadi loh ya, secara pribadi saya nggak nerima itu. Gitu. Apa yang sebenarnya? Oke, pas mah yang penting Yohanes 13:13 udah itu aja. Pak Ustadz Alif, sebenarnya ini kan Pak Mariam kan udah login. Saya kan tetap Kristen. Jangankan pindah agama, pindah gereja aja saya nggak mau. Ya. Ini bahas Jadi, pindah agama malah. Ini nggak bahas kalian pindah yang agama bertanya ini. kepada saya, walaupun enggak mas Oke, gini Pak. tadi Pas. Siapa Pak. yang nyuruh pindah agama? si Mariam Jadi- gini loh, tadi si Mariam Gini iya loh, nggak apa-apa Kepas. kalau si Mariam ngomong sama saya nggak apa-apa karena dia kan dari Islam gitu loh. Bukan gini Apa, loh, oke. brother Kepas. Lanjut, Saya di sini gini loh. Kita kan karena di Islam itu kalau ada agama yang separalel dengan Islam kita harus akui gitu loh. Karena di situ ajarannya dikasih tahu. Maksud saya gini. Kenapa Kristen ini apa separalel atau tidak? Satu. Itu yang kita mau lihat, brother. Bukan kita mau merubah ini, kita mau meluruskan. Kenapa saya bilang? Di Bible taruhlah kalau kita bukan itu Injil itu atau kita lihat sekarang mengacu kepada Bible kitab sucinya Kristen. Di situ tuh tapi banyak informasi yang menyatakan bahwa ada kebenaran sangat banyak di situ. Seperti apa? Yang bertentangan dengan yang dijalankan sekarang. Gini, satu ya. Ketika Yesus mau beribadah masuk ke bait suci, ya. Dia membersihkan dulu kakinya, tangannya dan segala macam. Sekarang apa yang terjadi? Ya, kalau gereja itu adalah bait suci, ya, itu bukan bait suci lagi karena dikotori. Satu masuk pakai sepatu, ya, masuk pakai apa segala macam. Itu sudah bertentangan. Nah, itu loh maksud gue, brother, gitu loh. Jadi, tapi ada sosok Yesus atau Isa yang sama gitu loh, yang kita maksud. Yang kita mau pingin luruskan, brother. Bukan persoalan kita sekarang mana yang benar-benar tidak. Yang berseberangan ini yang mau kita supaya kasih tahu, inikah kalau kalian pengikut karena gini, Kristen itu kan bukan pengikut Yesus. Kristen itu kan pengikut Martin Luther. Gitu. Karena Kristenan itu terpecahnya itu gara-gara Martin Luther ini. Gitu loh. Dan Kristen ini bukan agama yang dibawa Yesus. Bukan, tidak ada Yesus membawa agama. Nah, tapi nggak apa-apa, kalaupun itu jadi sebutan jadi agama, kita lihat tuh ajarannya apa. Bait suci itu adalah bait yang bersih, suci. Nah, kalau gereja itu kita bilang bait suci sekarang, coba lihat, tidak ada bait suci itu dimasuki pakai sepatu, tidak ada, gitu loh. Ini Nah, kayak seperti itu tentang loh, bait brother. suci ini mengenai iri karena nggak pakai sepatu atau gimana? Karena kehilangan sandal mungkin kan sering. Jadi Bukan, Anda harus Kepas harus pakai akal sehat, brother. Seandainya lo masuk ke rumah lo yang lo udah sapu, lo pakai sepatu, lo injak-injak, kira-kira menurut lo seperti apa gitu? itu Apalagi kan baik suci. itu kan sepatunya bersih. Nanti kan begitu pulang Nah, kan itu dibersihkan ajaran lagi. dari mana? Itu lo yang masuk gua Kepas supaya lo juga buka ya, buka akal sehat lo Kepas, buka akal sehat lo. Lo sebenarnya pengikut Yesus atau pengikut manusia? Pengikut Martin Luther, karena Kristen itu terbentuk mula-mulanya itu gara-gara Martin Luther. Gitu loh.
Jadi supaya lo tahu Kepas, masuk gua gini, lo buka sekarang, ini sudah akhir gitu loh, brother, gitu loh. Jangan gini loh, oke, baik Mariam. Jadi gini, mungkin kalian ya umat, tapi ya jangan, mungkin kalian pengen pakai sepatu ke bait suci, tapi karena nggak bisa, karena sering kehilangan sandal, sepatu, jadi kalian mempertanyakan tentang bait suci bersih. Bukan itu Kepas. Kamu jangan lari kemana-mana. Kamu pakai otak kamu dulu Kepas. Walaupun kamu sudah pernah dilan, tapi pakai otak kamu untuk saat ini. Benar-benar saya harus kasih tahu sama kamu. Ya, kalau memang lo bilang Kristen itu adalah pengikut Yesus, karena itu kan diidentikan Kristus, Kristen gitulah. Ya, pengikut Yesus bukan pengikut itu terpecahnya daripada ortodoks itu sendiri, karena Martin Luther juga awalnya orang gereja Katolik juga gitu loh, yang dia anti kritik karena sudah tidak sejalan dengan ajaran Yesus itu sendiri gitu loh. Masuk gua, lo juga jangan tolong sekalang gua bilang sama lo, buang dulu apa yang ada di otak lo itu tentang kekristenan itu, karena sekarang kita tidak bisa pungkiri semua sekarang sudah baik data baik apapun sekarang sudah ada, ya. Jangan sampai nanti lo terjudge memang lo adalah pengikut atau pengikut sesat gitu loh, bisa loh gitu loh, masuk gua gitu. Karena ini adalah kalau lo meyakini Bible itu sebagai kitab suci lo, dan yang saya sampaikan ini adalah dari kitab suci lo. Lo jangan jadi abu-abu di sini. Lo memang sebenarnya mau mengikuti perintah-perintah manusia yang menyesatkan, atau memang benar-benar lo mengikuti, paling tidak di Bible ini masih ada intisari yang bisa dapat kita benarkan. Gitu loh. Itu yang gue maksud. Jangan lo selalu bernarasi, oh lah tuh ini Islam itu. Jangan. Ini gue kasih tahu sama lo, brother, ya. Gue kasih tahu sama lo. Ya, ini bukan main-main kita di dalam beragama ini. Ya, ini bukan main-main. Karena memang ini benar-benar perang benar ini, brother. Kalau memang lo separalel dengan apa ajaran kata Yesus, kita sejalan. Walaupun gua di Islam, lo masih di Kristen. Tapi kalau lo tidak, berarti lo memang musuh yang nyata di hadapan gua. Itu lo maksud gua, brother. Itu lo maksud Apakah gua. aku mengatakan kebenaran kepada musuhmu? Jadi kalau kalian nggak percaya Yesus itu disalib, Yesus itu Tuhan, jangankan umat Muslim, Yahudi aja nggak percaya, apalagi kalian. Kami yang di luar lahir Kristen baru Islam, ya. Tapi nggak apa-apa lah. Ya ada yang mengklaim sempurna, jadi bingung saya. Sempurnanya di mana kan gitu. Itu yang harus dipahami dulu. Jadi keselamatan hanya ada kepada Yesus Kristus. Karena dialah kita tidak binasa, melainkan hidup yang kekal. Itu. Silakan Pak Ustaz Alif. Kepas, gue peringatin lagi sama lo, brother, ya. Lo jangan sampai kata-kata Yesus yang gue bilang sama lo, ya. Jangan sampai Yesus yang berkata-kata bahwa umatku itu bodoh dan tolol, dan termasuk lo juga bodoh dan tolol itu. Ketika berbuat baik mereka tidak mau, berbuat jahat mereka senang. Itu yang gue maksud sama lo, brother. Ini terus terang saja. Lo seakan-akan nih gue udah lama banget gue lihat lo kita ini bernarasi-narasi seperti ini di TikTok ini. Seakan-akan lo kayak misalnya untuk Bible lo sendiri yang lo bilang kitab suci lo sendiri lo nggak pelajari gitu lo, maksud gue, brother. Ya, lo memang orang yang sudah benar-benar beku hatinya atau seperti apa gue nggak tahu. Ya, kenyataan ya kita ini udah orang tua, brother, ya. Terlepas lo punya histori seperti apa, tapi gue hanya mau memperbaiki, meluruskan, brother, meluruskan, ya. Gue nggak suka lo selalu berkata-kata, walaupun gue ini terus terang aja, gue udah Muslim, gue udah Islam, tapi gue nggak suka sama manusia-manusia yang menyatakan dirinya Kristen dan pengikut yang taat atas ajaran Yesus, tapi dia berseberangan dengan ajaran Yesus itu sendiri. Contoh, gitu. Berseberangan contoh gimana nih? Supaya enggak kita kupas nih. Sekarang saya bilang sama lo, Yesus itu ada kasih, berbuat baik. Definisi baik buat lo apa? Gue tanya sama lo, perbuatan baik menurut lo itu apa? Kasih itu dia ada di Galatia, lemah lembut, panjang sabar,
Di Galatia ada jelaskan kalau Pak Maryam pernah Kristen kan baca itu di Galatia. Itulah hukum Iya, kasih. saya sudah baca itu. Lo itu makanya gue bilang itu lo hanya cuman berucap di lisan lo, brother. Ya, lo itu hanya lo berucap di lisan lo, brother. Lo sudah pernah nggak jidat lo itu lo taruh di dalam tanah itu seperti Yesus itu berdoa kepada Bapa itu sendiri. Lo sudah pernah nggak? Maksudnya kok jidat di tanah emang harus Nah ada itu banyak jidat ke tanah? Yesus itu berdoa kepada Tuhan itu seperti itu. Makanya gue bilang lo bukan pengikut Yesus yang taat. Gue bilang, gitu loh. Makanya lo nggak ngerti, lo nggak tahu, lo nggak baca kitab lo itu, lo nggak baca Bible lo itu. Makanya gue bilang lo itu manusia yang Kan benar-benar. dibilang, kan tunggu Maryam, begini Maryam, kan dibilang apabila kau kan gitu disuruh masuk ke kamar, lipat tanganmu, bukan dibilang berlututlah, sujudlah ke tanah, nggak ada gitu konsepnya gitu loh. Jangan ngada-ngada kita. Brother, Yesus itu sujud ya, dia sujud loh, brother, ya. Lo sujud, lo sekarang di gereja berdoa itu berdiri, berduduk, ya. Apakah itu hal yang sama yang diajarkan sama Yesus kepada lo? Gue tanya dulu sama lo. Tapi yang Gua dilihat tanya Tuhan dulu itu sama hati kita, Maryam. Aduh, gimana sih? Bukan masalah hati nih, brother. Masalahnya karena lo keliru di dalam mengimani, gitu loh. Keliru lo, brother. Bukan masalah itu. Lo keliru. Lo sudah buta mata hati lo, gitu loh. Coba, ini yang enggak gini. Tuhan Maha tahu apa yang kita minta, apa yang kita harapkan. Jangan, dari itu narasi biasa itu. Tuhan memang apapun kita bicara itu masalah kata orang bisu dan segala macam juga Tuhan Maha tahu, tapi bukan di situ. Lo manusia yang punya akal. Lo manusia yang punya akal. Allah kasih berikan, Tuhan berikan akal kepada kita manusia. Ya. Walaupun sebenarnya ini semua itu adalah kehendaknya Tuhan itu sendiri, tapi paling tidak kita manusia yang berakal, ya, jangan, paling tidak kita bisa nih ada panduan, masih ada ini, kita harus taat gitu loh. Kita harus taat, kita harus tahu mana aturan yang benar-benar aturan yang berikan, yang ikuti aturan manusianya kah atau aturan dari Tuhannya. Kalau lo orang yang bertuhan, lo harus mau ikuti aturan Tuhannya. Nah, tapi kalau lo Yesus, memang sekarang Yesus dibaptis, kenapa kalian nggak mau dibaptis atas nama Bapa, Apaan? Putra dan Roh Kudus? Atas nama Bapa Putra. Lo tahu nggak bahasa ayat doa Bapa kami itu? Ya itu kan Coba gua diajarkan tanya sama Yesus lu. kepada murid-muridnya, doa Bapa kami itu. Ya Bapa udah, kami yang doa di Bapa surga. kami itu adakah Yesus di situ berkata? Adakah kata-kata Yesus di situ? Ada sebutan Yesus di doa Bapa kami? Iya kan terakhirnya di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa, amin. Nggak ada seperti itu. Kan ada terakhirnya. Kagak ada itu. Dari doa Bapa. Lo jangan ngaco lo. Doa Bapa kami itu tidak pernah ada kata Yesus disebutkan di situ. Nih ya, Lo saya jangan bacakan ya, menambah-nambah saya di bacakan dalam dulu. nama, nggak ada itu. Doa Bapa kami itu tidak ada Terakhirnya itu kata-kata dibaca, Yesus di situ. Maryam. Terakhirnya itu dibaca, Maryam. Gimana sih? Itu tambahan, itu yang ditambahkan supaya apa? Yesus itu selalu dibawa-bawa di dalam setiap ritual di dalam berdoanya. Lo jangan ngadi-ngadi lo Kepas, tidak ada itu Kepas. Enggak, itu tidak kan Yesus gini, itu terakhirnya menyuruh kan, Anda supaya berdoa bukan kepada dia. Bahkan jangan melalui perantara dia pun tidak. Yesus itu menyatakan, langsung kamu berdoa, langsung kepada Bapa itu, kepada Tuhan itu langsung. Asal lo tahu Kepas, lo baca, makanya gue bilang Kepas, lo jangan cuma 1-2, itu gue pingin supaya, gue udah bilang sama lo Kepas, paling tidak keimanan lo benar di dalam Kristen. Bukan lo harus jadi Islam, tidak. Itu Kepas, bukan gua mau ngajak, tidak brother, tidak. Yang penting lo benar di dalam mentuhankan, siapa yang mentuhankan, siapa yang lo sembah. Itu doang. Mau Iya, perkara yang kita tuhankan ini kan Elohim Yahweh, Yosua Hamasya. Kan gitu, yang menciptakan dunia jagat raya, langit dan bumi, Adam dan para dan seluruh yang ada di dunia jagat raya ini. Artinya tidak ada secara eksplisit dikatakan kita harus kepala kita sampai ke tanah, apa itu konsep, apa itu, bingung saya, jadi bingung. Iya, makanya gue bilang, makanya gue bilang sama lo Kepas, lo baca di situ semua ada aturan-aturan. Yesus itu beribadah seperti apa, dia mau masuk ke bait suci dulu, dia bersihkan kakinya, dia bersihkan tangannya, dia bersihkan. Paham gak lo itu?
Hah? Pada waktu itu kaki Yesus kotor, ya cuci kaki lah dia. Kalau kita udah Loh, mandi nah dari inilah rumah, makanya lo otak lo buka, brother. Kalau itu adalah baik suci, tempat yang suci, tempat orang beribadah, tempat kita memuliakan, tempat kita bisa berkomunikasi, ya, kepada Tuhan Sang Pencipta, itu logikanya lo pikirkan sekarang apa yang terjadi sekarang Kita di nih ya, gereja itu. Mariam. Tidak ada di Mariam. situ di bawah, tidak ada beribadah orang membawa tas, tidak ada orang membawa bermekap-mekap, tidak ada. Membersihkan mukanya, ini kan gitu loh. Tangannya dibasuh, kakinya dibasuh. Lo bayangin, lo sucikan diri lo itu untuk masuk bait suci itu. Sekarang apa yang terjadi? Gua tanya sama lo. Apakah itu berbanding Itu kan membersihkan lahiria, bukan batinia. Apakah batin kita jelas kepada brother, yang Maha Kuasa? Johiria lo sudah kotor saja, apalagi batin lo. Lo harus mikir, brother. Karena itulah kita sebelum gereja itu mandi bersih 2 kali 3 kali pakai parfum. Coba kan mandi kita, cuci kaki, cuci tangan, cuci muka, terus apa lagi yang kurang, udah bersih kok. Jadi gue bingung sama lo gitu loh. Lo kalau lo bilang, oh gue Yesus Tuhan segala macam, Yesus Kristus Tuhan, apalah tengok tetek bengek seperti itu, ya. Itu Tuhan lo, Yesus itu sendiri tidak mengaku dirinya Tuhan. Lo baca Yohanes 17 ayat 3 itu. Baca sama lo. Tiap hari lo baca itu aja, lo baca Yohanes 17 ayat 3 itu. Bila penting satu perikop tuh, baca, ya. Lo baca pelan-pelan gitu loh. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah, ya, yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Apalagi? Jadi Yohanes 13 Apalagi? ayat 13 kayak mana itu? Apa Tuhan, Yohanes apa? Kau kakak guru dan Tuhan itu, kau sudah menyebutkan aku Tuhan, itulah aku. Udah jelas. Lo tahu harus konteks di dalam membaca itu lo harus pahami, brother, pahami. Gitu loh. Jadi apa Yohanes 13 itu? Udah kan udah jelas, kau guru dan Tuhan itu, kau sudah menyebutkan aku, itulah aku. Artinya sudah ada pengakuan Yesus itu sebagai Tuhan, dia mengatakan Tuhan dirinya. Apalagi mau kita bantah? Itu yang lo makanya baca satu perikopnya itu supaya lo paham. Lo jangan kutip. Kalau gua tuh baca satu perikop semua tuh, ya, Tuhan yang disebutkan dalam Yesus itu bukan kepada Tuhan, kepada Maha Penciptanya dia, bukan. Tidak pernah, berkali-kali gue bilang sama lo, tidak seluruh Alkitab, seluruh kitab ini tidak pernah menyatakan Yesus itu Tuhan sebagai Maha Pencipta, tidak ada. Lo jangan jangan sampai gue bilang lo Yesus itu berkata kok bodoh dan tolol umat saya ini. Makanya jangan sampai begitu peringatan itu kepada lo. Gitu loh. Makanya kan inilah, kalau kamu ini membaca ayat Alkitab sepotong-sepotong jadi blunder kan. Wajar juga. Justru gue yang membaca satu perikop semua keseluruhan, lo yang sepotong-sepotong, brother. Lo yang sepotong-sepotong. Cobalah, gue nggak minta Kepas, gue nggak minta apa-apa dari lo. Gue hanya minta lo paling tidak orang yang beriman yang tepat dan benar di dalam kekristenan lo. Itu yang gue mau, itu yang gue minta. Lepaskan dulu semua dogma doktrin yang ada di pikiran lo itu. Kembali lo ke Alkitabiah, lo baca lo Alkitab, jangan satu per titik lo hanya cuman mau berdiskusi di dalam komal-komal begini, lo bawa ayat-ayat 1 2 3. Jangan. Tidak penting itu, lo baca, kembalikan supaya lo bisa juga penyampai kepada yang lain. Karena dulu gue juga seperti itu. Lama gue sebelum memutuskan gue jadi Islam itu gue banyak, ya, lama gue kepas gitu loh. Cuman karena gue tahu lo, berkali-kali kita masuk diskusi walaupun kita berseberangan dan segala macam, gue sangat respect sama lo, brother, ya, karena lo punya pengalaman hidup yang pahit. Lo sudah meyakinkan bahwa ketika lo tidak bisa berbuat apa-apa, Tuhan masih ada berserta lo. Cuman lo bingung siapa Tuhan yang lo sembah, itu doang. Jadi Tuhan yang benar ini siapa? Tunggu dulu, brother. Kalaulah Tuhan yang benar yang lo tanya di situ adalah, sudah jelas di situ kalau Yesus itu adalah Tuhan yang Maha Pencipta. 2 nama di situ, ada beberapa nama di Bible itu harus dihilangkan. Jangan kita berbicara keilahiannya dulu, ya. Ya.
Itu kata Allah Bapa itu harus dihilangkan, Roh Kudus, Firman dan segala macam itu harus dihilangkan. Biarlah Yesus yang mengakui dirinya sebagai Tuhan dan Allah Bapa dan Maha Pencipta. Jangan ada kata selain itu. Tapi nyatanya tidak bisa dihilangkan nama-nama tersebut. Karena apa? Lo tahu nggak karena apa? Kalau lo tanya siapa Tuhan yang sesungguhnya, kenapa itu tidak bisa dihilangkan kata-kata Allah Bapa itu? Kalau lo masih bertanya siapa Tuhan yang sebenarnya, tidak penting, tidak perlu Al-Quran menjawab itu. Bible tuh bisa menjawab itu. Hilangkan semua. Kalau lo memang mau mempertuhankan benar-benar cuman Yesus satu-satunya di dalam iman lo, tanpa lo baca, tanpa lo apa-apa, sudah Yesus saja Tuhan yang Maha Pencipta, itu sudah. Lo harus komplain kepada Bible yang menerjemahkan Bible itu, tolong hilangkan kata-kata Allah Bapa di dalam Bible itu karena saya tidak menyebut itu Tuhan. Lo harus yang pertama menyuarakan itu. Lo bisa nggak menyuarakan itu? Gue tanya sama lo. Kalau gue udah pernah bisa, gue ke pastor, ke pendeta waktu itu gue nanyakan itu. Tolong hilangkan kalau memang Bapak itu bukan Tuhan yang Maha Pencipta. Kalau Yesus adalah sesembahan kita yang tertinggi, tolong tidak perlu ada kata lain selain Yesus. Biar Yesus itu adalah kata-kata Tuhan yang Maha Esa buat kita. Tapi nggak bisa. Iya kan, karena bisa mereka tadi lah. Nggak bisa lah dihilangkan itu karena Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Makanya gue bilang itu lo sesat. Makanya brother, ketika lo ditanya siapa Tuhan, lo jadi bingung. Itu lo persoalannya brother. Bukan berarti lo tidak mengimani Yesus itu adalah sebagai penyampai firman yang benar dan rasulnya. Justru lo harus mengimani dia sebagai penyampai yang benar, karena memang dia menyampaikan apa-apa bukan atas kehendaknya, bukan dari atas pikirannya. Saya tanya kamu Maryam, Allah itu Yesus nggak itu? Allah Yesus nggak? Tidak. Dari mana Allah itu Yesus? Dia kan menciptakan langit dan bumi, Yesus. Hanya Allah, tidak ada Yesus menciptakan langit dan bumi. Jangan tolol kamu. Iya, jadi di mana sekarang Allah Pak Maryam? Allah saya itu di mana-mana, tidak bertempat. Tidak ada tempat Allah saya itu di mana-mana, dia meliputi semua segala zatnya yang ada. Yang bisa gua kenal terhadap Allah gua itu cuman adalah zatnya, apa sifatnya. Lu paham nggak? Kalau lo masih berbicara tentang Tuhan lo ada bertempat, ya itu berarti bukan Tuhan. Pakai akal lo brother, pakai. Lo tidak bisa menyamakan, lo tidak bisa cari tahu tentang kepada lo itu ciptaan, kita ini ciptaan. Lo mau mencari tahu yang menciptakan kita, lo nggak akan sampai akal lo ke sana. Kalau lo benar-benar belum bersihkan. Dibalik aja lagi Bang Maryam, pakai pas. Di mana Allah Bapak sekarang? Silakan. Di surga. Kata siapa? Kan ada doa Bapak kami di surga. Bapak kami di surga. Terus Yesus di mana? Itu yang Yesus kepada murid-muridnya. Kan dibilang, Bapak kami yang di surga, dikuduskan namamu. Bapak kami yang di surga. Terus Yesus di mana? Ikan Yesus itu kan Bapak. Yahweh, dia itu. Oneness dia. Oh, oneness lagi kamu ini. Oneness dia. Ya. Oh, Yesus adalah Bapa. Kan Bapak itu kan Yesus. Oh, oneness. Kan keilahiannya kan tetap ada. Udah, oneness dia lagi, Bang Maryam. Udah, sakaduk.